ketika dia bercerai itu posisinya gimana? Malah-malah. Iya, itu itu ada di pasal 1 malah di awal sekali. Di pasal 1 huruf F kalau nggak salah. Itu terlepas dari di atas namakan siapa. Jadi itu dilihat dari kapan dibelinya. Ya. Jadi di dalam membuktikan harta bersama itu dilihat dia dulu nikahnya kapan, kemudian bercerainya kapan, terus harta itu dibeli kapan dan gitu. Misalnya harta itu ternyata dibeli Meskipun dalam itu atas nama anak Gus ya. betul enggak? Karena ya, misalnya itu dibagi menjadi dua. Bapaknya dapat setengah, ibunya dapat setengah. Misalnya dijual ya, akhirnya dijual kemudian setengah-setengah. Toh nanti misalnya bapaknya meninggal, anak itu mendapatkan warisan dari harta tersebut kan gitu. Kemudian Yeah. istrinya juga seperti itu. Istrinya juga akan mendapatkan ketika meninggal, istrinya meninggal juga anak itu akan mendapatkan dari ibunya itu. Kan. Namun kalau misalnya kadang-kadang yang pinter, bukan pinter ya, maksudnya yang cerdik ya, yang cerdik itu kemudian bercerdik itu ya. Yeah, itu di atas namakan anak dan di situ ada akta hibah atau ya akta hibah itu. Sehingga meskipun suami yang beli, ya kan, tapi karena itu sudah dihibahkan kepada anaknya, ya maka itu sudah bukan menjadi harta bersama suami istri lagi, ya. Asalkan semuanya itu kan dalam pengadilan itu harus dibuktikan. Ya, pembuktian itu ada beberapa hal saja, ada 5 saja, yaitu surat atau saksi, atau pengakuan, atau sumpah, dan yang terakhir adalah apa namanya hakim prasangka hakim. Ada 5 saja di dalam undang-undang itu. Nah, ketika itu ada akta hibahnya di dalam di depan notaris, dia bikin di depan notaris, maka itu sudah menjadi harta milik anak karena sudah dihibahkan dan itu ya bisa menjadi berbeda hasilnya. Ya, gini Gus. Beneran Gus. Selama saya, ya kita kan sudah bersuami istri Gus ya. Dan banyak teman-teman kita yang bergabung mungkin sekarang posisinya suami istri. Saya baru tahu sekarang ini. Saya benar-benar baru tahu sekarang ini. Lah, makanya kan tadi kan saya pikir rumah kan ada namanya. Siapapun punya nama. Lah, kemungkinan yang nggak bisa diketik itu artinya cerdik lah. Dia pakai surat hibah. Hibah itu baru nggak bisa dikatakan milik kita berdua, ya guys ya. Itu yang dinamakan cerdik, ya toh. Baru tahu kalau sekarang ini yang kita beli apapun itu milik berdua dan nantinya kalau kita cerai kita harus bagi berdua, gitu guys intinya. Ketika itu hanya dibilang, oh sudah saya berikan kepada anak itu, ya mana buktinya kan gitu. Mana diberikan kepada itu nanti bisa digugat Gus ya. Ah bisa, kecuali kalau ada akta hibah, ya kan berarti bisa membuktikan. Oh ini loh, benar sudah saya berikan kepada anak yang seperti itu. Sehingga tidak bisa diganggu gugat. Ya. Namun kan biasanya ya, yang saya hadapi biasanya itu ketika yang digugat itu mengatakan bahwa loh ini harta ini loh sudah saya berikan kepada anak. Coba mana buktinya kalau memang diberikan kepada anak? Nah, tidak bisa membuktikan karena biasanya kalau pemberian kepada anak itu kan hanya oleh sing omah sing sebelah kono iku apa ya pakai saja sudah tempati kan gitu saja. Nah, tidak ada saksi yang melihat, tidak ada akta di atas hitam di atas putih itu tadi kan seperti itu. Ya memang perlunya hal itu semuanya untuk resmi ya itu tadi. Tapi kalau itu pun kalau kepikiran ya nanti misalnya cerai dan biasanya kan kita nggak tahu ya orang-orang yang menggugat di pengadilan itu kan nggak tahu dulunya kalau mereka itu bakalan cerai kan kira ya sampai dengan akhir hayatnya kan iya nggak minta juga kan
Berarti benar, Gus. Yang kemungkinan yang kita katakan tabu, yang kata jenengan tadi kan tabu ya. Artinya tabu itu kita sebelum nikah mau menjelaskan tentang ini nanti apa? Ini nanti bukan yang kita beli, bukan haknya kamu, ini nanti yang kita beli, haknya kita, haknya saya sebagai suami, sebagai istri. Itu harusnya dijelaskan mulai awal ya, daripada belum tahu ketika nikah gitu Gus ya. Menurut sampean atau gimana? Betul. Ya kalau misalnya nanti jaga-jaga dia berjaga-jaga untuk hal tersebut tidak terjadi, ya kan? Karena ada beberapa, jangankan yang hanya beberapa apa namanya, yang istilahnya kekayaannya hanya berapa saja. Orang yang apa namanya, kayanya luar biasa ya. Ada orang-orang, suatu orang yang tokoh di Indonesia ini kemudian ternyata bercerai. Terus kemudian karena dia itu merasa selama ini adalah dia yang bekerja, itu merasa bahwa ini bukan hak istrinya karena istrinya hanya di rumah. Toh kalau misalnya dibilang dibilang rumah tangga dia yang mengatur juga enggak karena dia ada asisten rumah tangga ya. Dia hanya istilahnya di rumah kemudian itu tetap ya karena undang-undangnya seperti itu ya. Karena undang-undangnya itu harta yang dibeli setelah dalam perkawinan itu adalah harta bersama. Terlepas dari kecuali ya harta itu dibeli sebelum pernikahan. Misalnya dia sudah kaya sebelum menikah, dia sebelum menikah sudah punya rumah, sudah punya mobil dan lain sebagainya. Nah, itu tidak bisa diganggu gugat, sudah tidak bisa digugat lagi sama istrinya. Dia bilang itu harta bersama ya bukan. Atau seperti ini ya Pak Om Pirang. Itu adalah sebagai hadiah atau warisan dari orang tuanya. Meskipun di dalam perkawinan, dia ya seperti tadi contohnya, menikah tahun 2010, kemudian bercerai 2020. 2015 di tengah-tengah perkawinan dia punya mendapatkan warisan dari orang tuanya sebuah tanah misalnya, tanah atau rumah itu menjadi harta bawaan. Tidak bisa itu diganggu gugat. Istri tidak bisa mendapatkan setengah dari harta tersebut karena itu bukan harta bersama ya. Jadi pembelian yang harta bersama ya, pembelian bukan dari harta mereka berdua ya kan. Jadi itu atau hibah misalnya karena dia berprestasi kemudian ternyata bosnya itu memberikan bonus misalnya mobil kan gitu. Nah, itu pemberian ya. Itu hibah dan hibah itu tidak bisa. Jadi kecuali ternyata ada juga perjanjian bahwa nanti pokoknya entah itu pemberian, entah itu warisan, itu nanti kita adalah harta bersama. Intinya bukan dibeli harta bersama, intinya gitu Gus ya. Pada intinya. Iya. Sumpah Gus, aku kayak ngerti iki Gus. Selama 8 tahun menikah baru tahu sekarang ini. Ya wajar. Ya normal. Ya temenan Gus. Embo. Ya embo arek-arek iki apa ya? Mungkin sing tak pikir lo biyen wis aku tuku mobil gawe apa iku jenengku ya engko nek semisal anu ya wekku. Ternyata enggak gitu juga ya Gus ya. Enggak gitu. Dilihat berarti waktu kapan itu beli dan yang dipakai harta kita bersama bukan pemberian reward atau hibah gitu guys ya intinya ya. Tapi juga ada orang yang seperti itu, dia mendapatkan rumah, mendapatkan tanah dalam pernikahan, padahal itu adalah harta warisan dari orang tuanya atau hibah dari orang tuanya, kemudian digugat oleh salah satu ketika mereka bercerai, digugat bahwa kita memiliki harta bersama berupa tanah dulu didapatkan, kita peroleh saat perkawinan kan. Nah, itu ya tinggal ditawar saja loh, bukan kita beli kok, itu sudah saya dapatkan itu dari orang tua saya, warisan gitu, atau ya? Bisa itu ya? Nggak bisa sudah. Selama itu tadi ya, selama itu bukan dibeli dari pendapatan mereka yang gitu. Ya kita itu kan pengennya ya namanya rumah tangga itu pengennya sampai akhir hayat ya kan, akhir hayat sehingga itu tidak menjadi masalah. Tapi kan intinya
Semoga pada wajah warahmah. ada. Terus, Gus, Iya, sementara gini dulu, apa itu kita stop untuk penjelasan masalah ini, Gus. Bener, antep, Gus. Bener, antep itu dalam artian antep itu gini loh. Saya ya apa ya alumni pondok ya yang pernah kuliah. Dalam hal yang semacam ini aja kita nggak tahu gitu, Gus. Tentang harta berdua kayak atau gimana, oh ternyata yang dapat warisan itu ternyata bukan milik kita meskipun nanti apa itu jenenge yo podo duwene ngono lho Gus. Nah, nggih. terus yang kita saya memposisikan diri saya sendiri Gus ya, memposisikan diri saya sendiri artinya saya bukan berasal dari orang yang nggak punya ya toh Gus, punya istri ya yang sekiranya ya alhamdulillah dari orang yang berada dan taat agama lah delok koyok ngono mang penjabaran koyok ngono iku koyoke nampek nang aku ngono beneran nampek oh konek cekotok engko ngreseki mati dunia ono domo akeh kan Nah, bahasa Indonesia itu itu loh ada teman Gus. saya dari Tabung itu. Siap siap ah itu loh meskipun kita dari orang yang nggak punya kan Gus ya Nggih. saya bertemu istri dari orang yang punya tahu yang model hukum seperti itu akhirnya kan loh akhirnya saya sendiri sebagai apa ya orang pendatang akhirnya mawas diri harus was-was kan gitu guys ya apalagi tentang hukum dasar seperti itu loh guys ah Betul. Ya mungkin terlepas dari kita kan pengennya kasih nama wadah warumah sampai akhir kan seperti itu. Ya. intinya seperti itu ya guys semoga aja lah semuanya kita diberi oleh Allah kesehatan terus bisa menjalin rumah tangga ini sakinah mawaddah warahmah amin amin Allahumma amin. Oke Gus ini Pak Hakim kan track record sampean kan apa ya sungguh mengejutkan sekali gitu loh artinya mengejutkan itu dulu dulu Muhammad Harisud ini apa ya intinya meremehkan sampean artinya meremehkan tinggi oh wajar kalau si Fadi itu pinter satu karena dia anaknya dekan dulu waktu itu ternyata Fadi waktu itu pas waktu S1 dia bisa lulus dengan cepat semester 6 atau semester 7 jenengan sudah lulus oh saya balikkan lagi saya balikkan lagi oh biasa wajar anaknya guru besar ya kan itu dua yang ketiga saya kaget Gus saya kaget keinget saya apa jenengan dulu waktu kuliah subuh di pengajian itu ya sesudah subuh itu seingat saya menginginkan antum sebagai mubaligh kalau nggak salah loh ya iya inget ya menginginkan antum sebagai mubaligh lah kedengar sampean ikut apa program dokter akhirnya saya lebih kaget lagi arek iki temenan rek unjuk gigi duduk none iki anaknya profesor gak gelem kalah atau gimana anaknya profesor gak gelem kalah atau gimana kan gitu dulu sih saya pikiran gitu makanya saya sempat waktu di Wak Soleh kan Wak Soleh kita perpisahan SMA saya pesen di antum sampai sekarang ingat ya sampai sekarang ingat tunjukkan kamu kalau kamu itu benar-benar bisa tanpa dengan embel-embel orang tuamu. Ingat nggak Gus? Saya bilang gitu. Nggih. Yeah. Betul, Nah, betul. saya kaget ketika sampean waktu diangkat menjadi hakim termuda. Itu gimana? Tips record-nya jenengan sampai detik ini tuh gimana? Coba. Atau mungkin dari teman-teman ini yang ada teman-temannya mau meneruskan program S2 nggak tahu jalurnya atau gimana coba Gus